Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, lanjut saja ceritanya. Bab 2129 sampai bab 2132. Ketika hasil ini tiba-tiba muncul, semua orang tercengang. Nomor 7 justru abstain. Format pemungutan suara saat ini adalah 2 suara untuk nomor urut 5, 1 suara abstain, dan 1 suara untuk nomor urut 4. Artinya, nomor 5 sudah keluar. Hakim mengumumkan, nomor 5 keluar, orang baik menang. Pada saat ini, ada sorakan sorak-sorai di lapangan. Mereka yang bertaruh pada kemenangan kubu orang baik bersorak gembira. Mereka yang bertaruh pada kemenangan manusia serigala menggelengkan kepala, merasa kesal. Namun, mereka tidak bisa menyalahkan para pemain werewolf. Dalam game ini sebenarnya kita tidak bisa mengatakan bahwa werewolf bermain buruk, karena werewolf sudah berkali-kali mendekati kemenangan. Hanya saja dia kurang beruntung, atau penyihirnya bermain terlalu cemerlang. Terutama operasi menyelamatkan nabi dan meracuni serigala hanya membutakan mata mereka. Namun semua hanya bersorak dan seolah tak menghiraukan kenapa nomor 7 tiba-tiba memilih abstain di saat-saat terakhir. Ini tentu saja merupakan kontribusi Ye Chong. Selanjutnya, MVP game tersebut diberikan, tentu saja, itu diberikan kepada penyihir nomor 9. Ada banyak orang kaya yang memenangkan uang, dan ketika mereka bahagia, mereka memberikan segenggam uang sebagai hadiahnya. Hasilnya, penyihir tersebut memainkan permainan ini dan memenangkan hadiah uang hampir 10 juta. Para penyihir merasa ini adalah kue di langit, dan mereka sedikit kewalahan. Mereka tidak tahu apakah mereka terlalu bersemangat, yang membuat mereka sedikit pusing. Faktanya, ini hanyalah gejala sisa dari mata Dewa Naga Ye Chong. Semua orang senang, dan tidak ada yang tahu siapa yang berteriak keras. Ngomong-ngomong, Nabi benar-benar belum mati. Taruhan 100 juta tadi, angka 32, ternyata benar, kemungkinan Nabi tidak mati itu 1:3. Dengan kata lain, Ye Chong mempertaruhkan 100 juta dan menghasilkan 300 juta. Dan karena hubungan perjudian, 300 juta yuan harus dibayar oleh nomor 161. Luan Qi, yang bertaruh melawannya. Semua orang menyingkir, menyisakan ruang kosong antara kursi 32 dan 161, sehingga kedua orang itu bisa saling memandang sambil bertatap muka. Pada saat ini, Xiao Qi di sebelah Ye Chong berkata dengan bangga, "Bagaimana, kamu wanita bau? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya itu, kan? 300 juta, sudah kubilang, itu jauh lebih sedikit." Wajah Luan Qi menoleh biru sebentar. "Bai, 300 juta? Bagaimana dia bisa mendapatkannya?" Pria berambut kuning dan cincin hidung di belakangnya tidak berani sombong saat ini. Mereka menundukkan kepala dan tidak berani berbicara. "Beri aku uang? Apa yang kamu ragu-ragu? Kamu tidak akan punya, kan? Kamu sendiri yang berjanji akan hal ini. Tidak bisakah kamu mendapatkan uangnya sekarang?" Xiao Qi terus mengejek. Luan Qi mengertakkan gigi, wajahnya memerah. Dia tidak menyangka akan benar-benar kalah, karena sekarang dia tidak bisa mendapatkan uang, dia tidak tahu harus berkata apa. Dan dengan begitu banyak orang yang mengawasi, sungguh memalukan, dia ingin menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba keluar dari kerumunan. Pria parubaya ini mengenakan setelan jas, mata bermotif cangkang kura-kura, dan potongan rambut 1 inci, terlihat sangat tampan. Begitu muncul, semua orang langsung terdiam. Semua orang menyapa dengan hormat, ternyata Komisaris Li, halo. Ternyata nama orang tersebut adalah Li Tiambo, dan dia adalah eksekutif senior Biro Keamanan Beijing. Dengan dia di sini, baik hitam maupun putih harus memberinya wajah. Selain itu, ada rumor bahwa Bos Lee berada di balik kota hiburan makan malam besar ini.
Li Tiambo berjalan perlahan di antara Ye Chong dan Lu Anqi, dan berkata sambil tersenyum, "Berhentilah berdebat, dengarkan saja apa yang ingin saya katakan, oke?" Setelah Lu Anqi melihat Li Tiambo, dia merasa seperti sedotan penyelamat dan buru-buru datang. "Paman Li, ternyata kamu ada di sini, saya pikir kamu tidak datang." Li Tiambo tersenyum, menyentuh kepala Lu Anqi dan berkata, "Kamu gadis kecil, kamu telah menimbulkan masalah lagi. Berhati-hatilah saat kamu kembali ke Laolu untuk berurusan denganmu." Lu Anqi menjulurkan lidahnya, tampak patuh. Kemudian, Li Tiambo berkata kepada Ye Chong, "Tuan, keberuntungan Anda sangat bagus. Anda benar-benar menang. Namun, jika seorang pemuda marah, mengapa dia harus menganggapnya serius? Taruhan 300 juta terlalu besar untuk anak muda. Orang-orang harus bermain. Ini lebih baik dari ini, semua orang hanya menganggap 300 juta sebagai lelucon. Hari ini Anda memberi saya wajah Li Tiambo dan melupakannya. Saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Bagaimana kalau memberi Anda 50 juta? Kamu sebelum Chong dapat mengatakan apapun." Xiao Qi mendengus dan berkata, "Saya tidak kenal Li Tiambo, jadi mengapa saya harus memberi Anda wajah? Mengapa wajah Anda begitu berharga? Anda tidak tahu malu." Li Tiambo tidak menyangka itu. Seorang gadis kecil berani menentang dirinya sendiri. Sebagai Li Tiambo, dia secara alami tidak memiliki akses ke organisasi rahasia seperti saluran pertama. Oleh karena itu, dia tidak mengetahui siapa Xiao Qi, dan hanya menganggap Xiao Qi sebagai wanita muda dari keluarga kaya. Li Tiambo ditentang oleh Xiao Qi, dan wajahnya sedikit jelek, tetapi dia tidak mendapat serangan. Dia terus tersenyum dan berkata, "Gadis kecil, anak muda, jangan terlalu sombong, kamu berasal dari anak siapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku dan biarkan aku berbicara dengan ayahmu?" Li Tiambo jelas berpikir bahwa dia adalah sangat nyaman, dan pihak lain hanya menginginkannya. Orang-orang kelas atas di ibu kota harus memberikan wajah mereka sendiri. Apalagi kata-katanya jelas mengandung nada mengancam. Dia menjelaskan bahwa jika Xiao Qi melakukan ini lagi, dia tidak akan keberatan membersihkan rumah Xiao Qi. "Saya khawatir jika Li Tiambo benar-benar tahu siapa orang tua Xiao Qi, dia akan sangat ketakutan hingga mengompol." Ketika Xiao Qi hendak membalas, Ye Chong menghentikan Xiao Qi. "Tidak kurang 1 sen pun, aku berhak mendapatkan 300 juta, kata Ye Chong dengan tenang. Huang Mao berkata, "Brengsek, nak, jangan terlalu sombong, tahukah kamu siapa ini? Tahukah kamu siapa Paman Li kita, di ibu kota? Siapa yang tidak berani memberi wajah pada Paman Li?" Setelah melihat Li Tiambo, Huang Mao berkata, Mao dan pria bercincin hidung itu sepertinya merasa bisa menjadi sombong lagi. Pria dengan cincin hidung tidak menunjukkan kelemahan apapun dan berkata, "Benar, Paman Li berbicara kepadamu seperti ini karena dia sangat menghargaimu. Jika kamu tidak menunjukkan rasa malu, berhati-hatilah karena Paman Li akan membunuh kamu." Li Tiambo, sebaliknya, tersenyum sedikit dan tidak mengatakan apa-apa. Menyetujui kata-kata pria dengan rambut kuning dan cincin hidung. Ye Chong sangat tidak senang dan berkata, "Awalnya, saya tidak peduli dengan uang. Saya hanya ingin memberi pelajaran pada gadis kecil itu. Tapi sekarang seseorang bersikeras berpura-pura menjadi serigala berekor besar, saya masih bersikeras uangnya, 1 sen, tidak kurang." Li Tiambo semakin kesal saat mendengar ini, nada suaranya menjadi lebih dingin, dan dia berkata, "Anak muda, jangan terlalu sombong, saya tidak akan mengatakannya lagi. Anggap saja itu sebagai lelucon. Mengapa Anda harus menganggapnya serius?" Ye Chong berkata dengan sinis, "Kamu bercanda." "Siapa yang bercanda? Taruhan tertulis hitam putih. Kontrak sudah ditandatangani, kenapa jadi lelucon? Izinkan saya bertanya, jika saya kalah hari ini, maukah Anda berdiri dan mengatakan itu lelucon?" Li wajah Tiambo terasa panas ketika Ye Chong mengatakannya. Katanya hari ini, sayang sekali, semua orang di sekitar juga tercengang. Berkata dalam hati mereka, anak ini benar-benar bodoh. Beraninya dia tidak memberikan wajah Li Tiambo. Kali ini,
Saya khawatir seluruh keluarganya akan terlibat olehnya, dan saya tidak akan memukulinya sampai kematian kali ini. Li Tiambo tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin, "Nak, beraninya kamu begitu lancang padaku. Tahukah kamu siapa aku, Li Tiambo?" "Benar," Huang Mao menyela dari samping. "Wah, kamu hanya mencari kematian, percaya atau tidak. Selama Paman Li mengucapkan sepatah kata pun, kamu tidak akan pernah ingin memasuki ibu kota lagi dalam hidup ini." Lu Anqi juga berkata, "Paman Li, ada apa dengan ibu kota? Apakah ada orang seperti itu? Saya benar-benar tidak menyangka tidak akan ada hal seperti ini di kota pelabuhan kita." Li Tiambo menghiburnya dengan beberapa kata, dan lalu berkata kepada Ye Chong, "Nak, kamu mungkin tidak tahu bahwa Nona Lu ini ayahnya adalah orang kaya di Hong Kong. Dia datang ke sini khusus untuk menggantikan ayahnya dan datang ke ibu kota kami untuk memeriksa dan mendiskusikan kerjasama antara kedua tempat, jika Tuan Li mengetahui putrinya diintimidasi seperti ini oleh orang-orang di ibu kota, kerjasama kedua tempat akan hilang. Kerjasama kedua tempat merupakan peristiwa besar yang bermanfaat bagi masyarakat dan dapat menciptakan sebuah banyak kekayaan. Nak, apakah kamu ingin menghancurkan kerjasama antara kedua tempat? Apakah kamu ingin menghancurkan kerjasama antara kedua tempat? Apakah kamu ingin melawan rakyat?" Li Tiambo melangkah maju, mengangkat masalah tersebut ke tingkat moral, dan mulai menekan Ye Chong. Kedengarannya bagus, tapi nyatanya tidak ada yang tahu seberapa besar manfaat kerjasama kedua tempat ini bagi masyarakat. Namun bagi masyarakat kaya kelas atas yang hadir, hal itu memang memiliki manfaat yang sangat besar. Ini tentang kepentingannya sendiri. Semua orang yang tadi menyaksikan keseruannya sudah berhenti melakukannya sekarang. "Iya. Kenapa kamu begitu keras kepala sebagai seorang pemuda? Bukankah kamu tergila-gila pada uang? Bagaimana bisa ada orang yang benar-benar bertaruh 300 juta? Bukankah itu hanya lelucon? Kamu, perdamaian adalah hal yang paling penting." "Itu benar, kamu terlalu bodoh. Jika kamu memprovokasi Nona Lu, itu bukan masalahmu sendiri." "Iya, begitu, masalah ini seperti ini lupakan saja. Aku masih bisa memberi wajah pada Tuan Li. Mengapa tidak? Jika ada hal yang baik, saya pasti sudah setuju sejak lama." Semua orang berkata satu demi satu. Takut Ye Chong akan terus menyinggung Lu Anqi tanpa mengetahui kebenarannya. Ye Chong terlalu malas untuk memperhatikan kebisingan orang-orang di sekitarnya, tapi mencibir pada Li Tiambo. "Li Tiambo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika berbicara tentang kerja sama tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, tetapi mengandalkan menjilat putri orang lain, maka menurutku tidak apa-apa untuk tidak membicarakan kerja sama ini." Xiao Qi juga berkata, "Benar sekali. Jika Anda hanya memiliki sedikit kemampuan dan berbicara tentang membawa manfaat, jangan mempermalukan diri sendiri di sini." Li Tiambo sangat marah dan menamparkan bagian belakang kursi dengan keras. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan orang yang keras kepala seperti itu. Wajahnya benar-benar terhina hari ini. "Baik, berani sekali. Saya akan membuat Anda membayar harganya hari ini," Li Tiambo berkata dengan marah. Tiba-tiba, seorang sekretaris berjas berlari mendekat. Dia mengucapkan beberapa patah kata di telinga Li Tiambo. Li Tiambo tertegun dan bertanya dengan aneh, "Apa? Kenapa dia ada di sini? Bawa aku ke sana secepatnya." Jelas sekali bahwa orang yang sangat penting keluar, karena Li Tiambo bahkan menyerah dalam pertarungan dengan Ye Chong. Dia langsung berlari keluar tanpa menyapa Lu Anqi. Pada saat ini, seorang pria parubaya jangkung masuk dari pintu klub hiburan makan malam besar, tidak lain adalah Lin Long. Li Tiambo sudah berlari keluar. Ketika dia melihat Lin Long, dia langsung menyapanya dengan hormat. "Oh, bukankah ini Tuan Lin? Saya tidak menyangka Tuan Lin datang ke sini untuk bermain," kata Li Tiambo. Lin Long adalah diplomat antara First Channel dan dunia luar. Semua negosiasi antara First Channel dan dunia luar dilakukan oleh Lin Long. Dan namanya di dunia luar adalah Tuan Lin. Dunia luar hanya mengetahui bahwa Tuan Lin berasal dari Departemen Misterius tingkat atas.
tetapi mereka tidak tahu di mana tepatnya. Oleh karena itu, orang-orang di level Li Tiambo secara alami sangat menghormati Tuan Lin. Linlong memandang Li Tiambo dan berkata tanpa ekspresi, "Apakah ini tempatmu?" Li Tiambo sedikit malu dan berkata sambil tersenyum, Tidak, ini bukan milikku, aku hanya punya investasi di sini." Linlong mendengus dingin dan tidak peduli. Lalu, dia langsung masuk. Li Tiambo mengikuti dengan cermat, "Ngomong-ngomong, Tuan Lin, kemarilah." Linlong berkata, "Saya sedang mencari seseorang." Linlong dan Li Tiambo berjalan ke pintu, dan mereka dapat melihatnya di hiburan. Daerah itu melakukannya tidak memiliki suasana masa lalu. Sebaliknya, itu adalah sekelompok orang yang berkumpul. Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi. Sebenarnya, saat ini, Linlong sudah mendapat firasat bahwa Xiaoqi pasti sedang dalam masalah. Li Tiambo dengan cepat menjawab, "Hei, Tuan Lin, sebenarnya tidak ada yang serius. Hanya dua anak muda yang bertaruh satu sama lain. Kami baru saja mengadakan permainan membunuh manusia serigala. Dua orang muda bertaruh satu sama lain. Hanya saja perjudiannya modalnya agak besar, dan saya benar-benar kehilangan 300 juta dalam perjudian. Memikirkan hal semacam ini selalu buruk. Jadi saya hanya ingin membujuk mereka untuk menyerah, dan orang yang kehilangan uang itu dari keluarga Lu, seorang pria kaya di Hong Kong, Nona Lu, kami membawanya ke sini untuk hiburan kali ini. Tuan Lin, Anda juga tahu bahwa kerjasama baru-baru ini antara kedua tempat kami telah mencapai momen paling kritis. Jika Nona Lu tidak bahagia, masalah kerjasama mungkin hancur." Linlong mendengus. Dia secara alami mengetahui karakter Li Tiambo, dan yang disebut kerjasama hanyalah untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri. Li Tiambo melanjutkan, "Jadi, saya hanya maju ke depan dan mengucapkan beberapa patah kata, berharap mereka akan mengurangi masalah besar menjadi masalah sepele. Lagi pula, bagaimana mungkin benar-benar bertaruh 300 juta, ini juga besar, hanya saja." Anak di seberangnya terlihat seperti orang bodoh. Dia tidak mendengarkanku sama sekali. Dia picik, aku hanya ingin memberinya pelajaran. Li Tiambo dan Linlong berjalan sambil berbicara, dan sudah mencapai kerumunan. Ketika Li Tiambo mengucapkan kata-kata terakhir, dia menunjuk ke arah Ye Chong. Ketika Ye Chong dan Xiaoqi melihat Linlong datang, dan Li Tiambo di samping mereka dengan tatapan menyanjung, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Dan Xiaoqi tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mulutnya. Puff. Linlong berkata dengan dingin, "Li Tiambo, idiot picik yang kamu bicarakan, kan?" Li Tiambo menunjuk ke arah Ye Chong dan mengangguk. "Ya, itu dia, ini biarkan aku yang menangani hal-hal kecil." Linlong mendengus dingin, "Kamu masih ingin menanganinya? Kamu harus kembali dan menunggu sampai ditangani." Li Tiambo tampak bingung, "Tuan Lin, apa maksudnya ini?" Linlong terlihat berjalan menuju Ye Chong. Kemudian, dia mengangguk kepada Ye Chong dengan sangat sopan. "Tuan Ye, apakah kamu baik-baik saja?" Melihat adegan ini, semua orang tercengang. Di antara orang-orang kelas atas ini, banyak orang yang mengetahui nama Tuan Lin. Itu adalah orang dengan status lebih tinggi dari Li Tiambo. Tapi Linlong sebenarnya sangat sopan kepada anak laki-laki berpenampilan biasa itu saat ini. Apa yang sedang terjadi? Li Tiambo, yang tadi begitu mendominasi, menjadi semakin bingung sekarang. Apa yang terjadi, Lin? Tuan Lin, apakah Anda kenal dia? Tanya Li Tiambo. Linlong mendengus dan berkata, "Ini teman bosku." "Apa?" Li Tiambo terkejut. Apa? Ye Chong memandang Li Tiambo dan bertanya dengan tenang, apakah Anda punya pendapat?" Li Tiambo dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, aku benar-benar minta maaf, Tuan, aku hanya. Tidakkah menurutmu kita hanya anak-anak yang sedang bermain-main, bukankah aku picik? Apakah kamu masih ingin memberiku pelajaran? Ye Chong diminta. Li Tiambo sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Tidak, saya berbicara omong kosong sebelumnya. Oportunistik,
intimidasi, ketidaksesuaian moral, komentar Ye Chong. Lee Tiambo hanya bisa menundukkan kepalanya, seperti seorang siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan dan dimarahi oleh gurunya. Semua orang merasa bersalah, siapa sangka anak ini berlatar belakang seperti itu. Lin Long berkata kepada Lee Tiambo, apakah Anda mendengar komentar Tuan Ye? Lee Tiambo, tunggu saja sampai Anda kembali untuk ditangani. Lee Tiambo memasang ekspresi pahit di wajahnya dan ingin berdebat. Namun, ketika Lin Long memelototinya, dia langsung tidak berani berbicara dan hanya bisa menundukkan kepalanya karena marah. Orang-orang di sekitar yang menyaksikan kegembiraan itu semuanya menghela nafas. Tanpa diduga, hasilnya seperti itu, dan bahkan Lee Tiambo pun harus mengaku kalah. Kemudian, Xiao Qi berlari ke sisi Lin Long dan bertanya, dengan sadar, Paman Lin Long, mengapa kamu ada di sini? Lin Long mendengus dan berkata, aku ingin melihat, siapa bilang mobilku sampah? Itu mereka berdua, Xiao Qi menunjuk ke arah Huang Mao dan pria bercincin hidung. Keduanya terkejut, tidak, kami tidak mengatakan apapun. Kami tidak mengatakan apapun, Huang Mao tergagap dalam penjelasannya. Tanpa memberi mereka kesempatan untuk membela diri, Lin Long langsung berjalan, melewati Luan Qi, mencengkeram leher mereka berdua, dan mengangkat mereka. Lin Long berkata, saya akan berdebat dengan Anda hari ini, coba Anda lihat apakah mobil saya bagus atau tidak. Meski begitu, Lin Long sebenarnya menangkap kedua orang ini secara langsung. Luan Qi tidak diharapkan sama sekali selama seluruh proses. Luan Qi belum pernah diremehkan seperti ini sebelumnya. Dia merasa sangat tidak bahagia, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya ingin segera pulang. Ibu kota ini sungguh menakutkan, dengan semua orang di sana. Dan semua orang di sekitarnya juga melihatnya dengan wajah kosong. Kemudian, saya mendengar teriakan dua orang dari luar pintu. Saat ini, Xiao Qi memandang Luan Qi dengan bangga. Apa kabar? Masih ingin membayar tagihan secara default? Beri kami uang secepatnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Luan Qi benar-benar sedikit takut sekarang, karena dia tahu tentang kekuatan Lee Tiambo. Tetapi orang-orang di depannya ini sama sekali tidak menganggap serius Lee Tiambo. Kedua pengawalnya diperlakukan dengan sangat menyedihkan. Orang-orang ini sama sekali tidak mengikuti aturan. Jika Anda benar-benar gagal membayar utang, Anda mungkin tidak tahu apa yang akan dilakukan pihak lain. Memikirkan hal ini, Luan Qi berkata, saya bisa memberi Anda uang, tetapi saya tidak punya uang sekarang. Saya harus menunggu sampai saya pulang sebelum memberikannya kepada Anda. Dia hanya bisa menggunakan jenis. Ini menunda strategi sekarang, jika tidak, dia takut dia tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Xiao Qi mendengus, tidak, bagaimana kami bisa tahu? Bagaimana jika Anda gagal membayar utang setelah Anda kembali? Ye Chong, sebaliknya, tidak peduli dan berkata sambil tersenyum. Tidak masalah, tidak ada yang bisa mengandalkan uang saya akan memberikannya kepada Anda. Anda punya waktu 3 hari untuk pulang dan menarik uang, dan 3 hari untuk mentransfer 300 juta ke kartu saya. Jika tidak, saya akan datang untuk memintanya secara langsung. Luan Qi mengangguk, mengira pihak lain benar-benar bodoh. Selama dia kembali ke kota Hong Kong, apakah dia masih takut pada orang-orang ini? Di sisi lain, Ye Chong membawa Xiao Qi dan meninggalkan lobi klub hiburan. Ketika mereka baru saja keluar dari pintu, mereka melihat Lin Long masih di sana untuk menghadapi dua penjahat malang itu. Kedua hooligan itu berlutut di tanah dan berteriak, aduh, sambil memuji mobil Lin Long yang begitu bagus, Baru setelah Ye Chong menyapa Lin Long untuk pergi, Lin Long berhenti. Saat dia pergi, dia tidak lupa menendang mereka satu persatu. Ketiganya lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian. Mobil itu membawa Ye Chong kembali ke villa terlebih dahulu. Xiao Qi dan Lin Long mengucapkan selamat tinggal pada Ye Chong dan kembali ke pangkalan di bagian pertama. Ye Chong kembali ke rumah, mandi, dan kemudian berbaring di tempat tidur.
memikirkan kejadian baru-baru ini. Dia mendapat berita yang sangat penting dari Zhao Sanhe hari ini. Meskipun saya tidak tahu mengapa Zhao Sanhe begitu yakin bahwa Tang Men tidak dalam bahaya sekarang, Ye Chong masih percaya pada Zhao Sanhe. Karena Tang Men tidak dalam bahaya, yang paling perlu dilakukan Ye Chong sekarang adalah pergi ke kota Hong Kong untuk menghindari pusat perhatian. Pada saat yang sama, akan ada lebih banyak sumber daya pelatihan di kota pelabuhan, dan Ye Chong dapat memanfaatkan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu kita bisa pergi ke Gunung Yandang untuk mencari keluarga Qin, menyelamatkan Tang Men, dan juga melihat apakah dalang di balik layar adalah Qin Zhengxing. Begitu saya pergi ke kota Hong Kong, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali. Oleh karena itu, Ye Chong memutuskan untuk kembali ke desa Xiaoye sebelum pergi ke kota Hong Kong. Ye Chong beristirahat suatu malam di vilanya, dan kembali ke desa Xiaoye melalui lingkaran teleportasi keesokan paginya. Ketika Li Sujuan dan Ye Jiangwo bangun pagi-pagi dan bersiap untuk bekerja di ladang, Ye Chong tiba-tiba muncul di rumah. Pasangan tua itu sudah terbiasa dengan kemunculan Ye Chong yang tiba-tiba dan kepergiannya yang tiba-tiba. Jadi, mereka tidak terlalu terkejut, tapi tetap sangat bahagia. Pasangan tua itu segera meletakkan cangkulnya dan berhenti turun ke tanah hari ini. Li Sujuan mulai bekerja di dapur, bersiap membuat makanan lezat untuk Ye Chong. Karena kebetulan itu akhir pekan, Ye Yuan pun pulang. Dia dan Tang Chun menonton film horor tadi malam dan tidak tidur sampai larut malam, tidur di bawah selimut yang sama. Ye Yuan bangun lebih dulu, dengan mata mengantuk. Dia terbangun oleh aroma makanan lezat. Sambil menggosok matanya, dia keluar dari kamar tidur dan sampai ke pintu ruang makan. "Bu, kenapa ibu memasak begitu banyak makanan enak pagi ini? Aku bisa mencium bau ikan asam manis kesukaanku." Sebelum Ye Yuan bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat seseorang duduk di meja makan, Ye Chong. Meja makan sekarang dipenuhi dengan makanan lezat, dan Ye Chong sedang duduk di sana, meminum jus jeruk segar miliknya. "Saudaraku, kamu kembali." Ye Yuan berlari dengan penuh semangat dan duduk di sebelah Ye Chong. Ye Chong menyentuh kepala Ye Yuan, "Hei, Xiao Yuan, kita sudah lama tidak bertemu," dan dia menjadi cantik lagi, Ye Yuan berkata. Sambil tersenyum, "Saudaraku, jika kakak iparku tahu itu kamu kembali, dia akan sangat bahagia." Meskipun Ye Chong sekarang dia tidak memberitahu Tang Chun, tapi Tang Chun sekarang tinggal di rumah Ye Chong. Li Sujuan dan Ye Jiangwo, termasuk Ye Yuan, sudah lama percaya bahwa Tang Chun adalah menantu perempuan Ye Chong yang belum menikah. Mereka semua menganggap Tang Chun sebagai salah satu anggota keluarga mereka sendiri. Tang Chun juga memiliki sikap bawaan terhadap hal ini. Dengan seorang gadis cantik seperti menantunya, pasangan tua itu bisa tidur nyenyak. Setelah Ye Yuan selesai berbicara, dia melompat-lompat dan pergi ke kamar tidur untuk memanggil Tang Chun. Tang Chun masih tidur, dan samar-samar dia merasakan seseorang menarik lengannya, dan dia juga mendengar kata-kata seperti, "Ye Chong." Sebelum matanya terbuka, dia ditarik ke ruang tamu oleh Ye Yuan. Hasilnya, Tang Chun membuka matanya dan melihat Ye Chong duduk di sana, tersenyum padanya. Tang Chun sangat gembira. "Benarkah itu Ye Chong? Apakah kamu kembali?" Segera, wajahnya memerah lagi, tiba-tiba teringat bahwa dia baru bangun tidur dan belum mencuci wajahnya. Tang Chun sedikit malu dan segera berlari kembali ke rumah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Saudaraku, kamu lihat kakak iparku telah belajar menjadi pemalu." 1 jam kemudian, Li Sujuan menyiapkan meja besar berisi makanan lezat. Makanan lezat ini memang agak terlalu kaya untuk sarapan. Tapi itu tidak masalah. Lagi pula, Ye Chong sudah kembali dan semua orang senang. Ye Chong juga dalam suasana hati yang baik. Hanya di rumah Ye Chong bisa menjauh dari perselisihan di luar dan merasa benar-benar tenang. Keluarga Ye Chong, serta Tang Chun, duduk mengelilingi meja dan mengobrol sambil makan.
Ye Chong mengambil seteguk ikan dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil makan, dia berkata, "Ya, yang di rumah rasanya paling enak." Li Sujuan berkata, "Nak, kamu semakin fasih." "Tidak," Ye Yuan berkata, "saya juga berpikir bahwa makanan yang dibuat oleh ibu saya adalah yang paling enak." Li Sujuan sangat senang. Dan Ye Jiangwo juga terkikik di sampingnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian, Li Sujuan bertanya lagi tentang Tang Men. "Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Xiaoman? Apa kamu sudah menemukannya? Kita sudah lama tidak bertemu dengannya." "Hei, kenapa anak ini tiba-tiba pergi? Katanya dia akan pergi ke ibu kota untuk berkembang," tanya Li Sujuan. Di depan Li Sujuan dan Ye Jiangwo, Ye Chong tentu saja tidak mengatakan yang sebenarnya untuk menghindari kekhawatiran mereka. Ye Chong baru saja mengatakan bahwa Tang Men pergi ke ibu kota untuk menangani beberapa masalah yang berkaitan dengan grup Longshan dan akan kembali setelah selesai. "Jangan khawatir, Tang Men aman sekarang. Saat aku punya kesempatan, aku akan membawanya kembali," kata Ye Chong. Saat Ye Chong berbicara, dia menatap Tang Chun di sebelahnya dengan penuh arti. Tang Chun segera mengerti dan mengedipkan mata pada Ye Chong. Tang Chun tahu karena Ye Chong berkata demikian, adiknya akan baik-baik saja. Dia juga merasa tidak terlalu khawatir. Saat makan, telepon Ye Yuan terus berdering dan seseorang terus mengiriminya pesan WeChat. Ye Yuan tampak tidak sabar. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa itu? Aku mulai mengirimimu pesan pagi-pagi sekali." Tang Chun tersenyum dan berkata, "Siapa lagi? Mereka semua adalah pengagum Ye Yuan." Ye Yuan tampak tidak senang. Dia berkata dengan sabar, "Aku sangat kesal." Ye Yuan sendiri terlihat cukup baik. Ditambah dengan nutrisi harian energi spiritual dan berbagai ramuan yang disediakan oleh Ye Chong. Kulitnya halus dan putih, dan sosoknya cantik, Jiao Hao. Selain itu, Ye Chong memberi Ye Yuan lebih banyak uang daripada yang bisa ia hitung, dan visi serta temperamen Ye Chong meningkat pesat. Oleh karena itu, di mata orang awam, gadis-gadis seperti itu secara alami adalah peri yang berkulit putih, kaya, dan cantik. Ye Yuan memiliki banyak pelamar di sekolah, itu normal. Namun, Ye Chong juga sedikit khawatir karena hal ini. Bagaimanapun, angin akan menghancurkan pepohonan indah di hutan. Ye Yuan sangat cantik, jadi dia mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, Ye Chong ingin Ye Yuan mulai melatih beberapa keterampilan, sehingga dia setidaknya bisa menjadi seorang pejuang dan menjadi lebih baik dari orang biasa. Setelah makan, Ye Chong memberi Ye Yuan beberapa pil binaraga dan teknik yang cocok untuk latihannya. Dia juga menyuruh Ye Yuan untuk lebih banyak berlatih dengan Tang Chun di masa depan. Ye Yuan sangat gembira setelah mendengar ini. Karena Ye Chong, Ye Yuan juga mengetahui beberapa hal tentang kultivasi. Oleh karena itu, dia sudah lama iri pada para praktisi yang secara fisik dapat memblokir peluru dan secepat kilat. Sekarang dia juga bisa berlatih. Ye Yuan tentu saja sangat senang. Belakangan, penduduk desa tahu bahwa Ye Chong telah kembali. Semua orang sangat senang dan datang menemui Ye Chong. Setiap kali Ye Chong kembali, desa ini semeriah tahun baru Imlek. Kepala desa tua Ye Guangcai mengendarai mobilnya dan menjadi orang pertama yang muncul di rumah Ye Chong. Sekarang, Ye Guangcai semakin muda. Setelah beberapa tahun diberi energi spiritual, dia tidak lagi setua sebelumnya. Dia memegang tangan Ye Chong, berbicara lama, dan memberitahu Ye Chong bahwa dia akan membeli mobil baru pada akhir tahun ini. Setelah Ye Guangcai pergi, penduduk desa juga datang menemui Ye Chong. Sepanjang hari, keluarga Ye tidak pernah berhenti. Ye Jiangwo dan Li Sujuan sudah lama terbiasa dengan kegembiraan seperti ini. Saking populernya putra mereka, tentu saja membuat pasangan ini sangat bangga dan bangga. Saat malam tiba, para tamu perlahan-lahan bubar. Ye Chong pergi ke gunung belakang sendirian. Sekarang adalah awal musim panas. Udara di pegunungan sangat bagus dan suhunya cocok.
Xiao Semen tinggal di gunung setiap hari dan tidak pernah kembali ke desa. Semen kecil sekarang sama gemuknya dengan anak babi kecil. Penduduk desa sudah terbiasa dengan kucing aneh ini. Ketika Ye Chong datang, Little Semen baru saja mencuri sehelai daun bunga wolfsbane dan sedang tidur di samping ladang obat dengan sangat puas. Biasanya, Little Semen tidak akan berani mengambil obat mujarab secara diam-diam. Justru karena Ye Chong tidak kembali untuk waktu yang lama, Little Semen menjadi semakin berani. Ia sedang berbaring dengan nyaman ketika tiba-tiba mendengar langkah kaki, telinganya bergerak-gerak dan segera berdiri. Tanpa diduga, Ye Chong lah yang kembali. Xiao Semen sedikit bingung dan berkata dengan gugup. "Ya, Ye Chong, kamu kembali. Hebat. Lama tidak bertemu." Xiao Semen berkata dengan hati nurani yang bersalah. Ye Chong melihat ekspresi panik Little Semen, dengan jus hijau masih tersisa di sudut mulutnya. Dia tahu Xiao Semen pasti memakannya secara diam-diam. Melihat penampilan Xiao Semen, Ye Chong merasa lucu. Dia berpura-pura tidak melihatnya, tetapi bertanya sambil tersenyum, "Xiao Semen, kamu tidak memakannya secara diam-diam, kan, Xiao?" Semen tampak sangat serius dan berkata, "Tidak, tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa memakannya secara diam-diam? Menurutmu begitu? Siapa aku? Aku adalah Raja Elvis Millennium." Kali ini, Ye Chong tidak mengejar Xiao Semen. Dia datang ke sini untuk mengisi kembali isi senjata ajaib luar angkasa miliknya. Obat mujarab pada senjata ajaib luar angkasa sebelumnya hampir habis. Sekarang awal musim panas, dan ramuan di bidang pengobatan tumbuh subur. Ye Chong mengumpulkan beberapa ramuan dan memasukkannya ke dalam senjata ajaib luar angkasa miliknya. Malam itu, Ye Chong menyempurnakan beberapa ramuan dan jimat giok untuk digunakan nanti. Keesokan paginya, Ye Chong pergi ke Luzhu. Dia sudah lama pergi, dan dia, Lin Tianqi, Su Yuqian, dan Lu Wen sudah lama tidak bertemu. Ye Chong membuat janji untuk mereka makan malam hari ini. Ye Chong mengendarai Land Rover-nya ketika dia tiba di hotel yang ditunjuk. Beberapa orang lainnya sudah menunggunya di kamar pribadi termewah di hotel. Ketika Ye Chong membuka pintu dan masuk, selain Su Yuqian, Lin Tianqi, dan Lu Wen, ada dua gadis cantik, bersambung.